Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan nikmat iman dan Islamnya kepada kita, sehingga kita masih bisa menghirup udara pada hari ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab mewaris atau sebab-sebab waris. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebab-sebab mewarisi atau warisan. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Selanjutnya, mengenai permasalahan warisan cukup banyak sekali terjadi di Indonesia. Mulai dari permasalahan siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa pembagiannya, dan kapan harta warisan tersebut dapat dibagi, dan apa saja yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan. Maka dalam hal ini kami tidak akan menjabarkan terlebih dahulu terkait sebab-sebab mewarisi atau mendapatkan warisan. Mengenai permasalahan ini, agama Islam telah mengaturnya. Hal ini dapat dilihat di dalam Al-Quran, selain dari menurut seorang ulama yang bernama Syed Sabiq pernah menuturkan bahwa seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, disebabkan karena adanya hubungan kerabat atau nasab. Yang kedua, mendapatkan warisan disebabkan karena adanya hubungan perkawinan. Dan yang ketiga, mendapatkan warisan disebabkan karena kemerdekaan budak. Menurut literatur hukum Islam disebutkan ada 4 penyebab seseorang saling mewarisi atau mendapatkan warisan. Di antaranya yaitu yang pertama, hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan adalah hubungan yang terbentuk dengan adanya pernikahan atau perkawinan antara suami istri. Maka dengan adanya hubungan perkawinan atau pernikahan tersebut, mereka bisa saling mewarisi. Suami dapat mewarisi harta istrinya yang telah meninggal, dan sebaliknya istri juga dapat mewarisi harta suaminya yang telah meninggal. Pembagian harta warisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan, tentu perkawinan yang sah baik secara agama maupun sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dan perkawinan tersebut masih dalam keadaan untuk pada waktu saling mewarisi. Yang kedua, adanya hubungan kerabat atau nasab. Hubungan kerabat atau nasab merupakan hubungan yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah dan dari hubungan tersebut melahirkan keturunan. Maka dengan adanya perkawinan yang sah dan melahirkan keturunan yang sah juga, maka mereka dapat saling mewarisi. Ayah atau ibu dapat mewarisi harta anaknya yang telah meninggal, dan sebaliknya, anak dapat mewarisi harta bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia. Adapun yang ketiga, wala atau memerdekakan budak. Wala atau memerdekakan budak merupakan salah satu penyebab seseorang dapat mewarisi. Namun pada saat ini untuk budak tersebut tidak ada lagi. Yang keempat, hubungan secara sesama Islam. Literatur hukum
Islam juga menjadikan hubungan sesama Islam atau sesama Muslim menjadi salah satu penyebab saling mewarisi. Namun, saling mewarisi di sini terjadi setelah pewaris atau seorang Muslim yang meninggal tersebut tidak menikah lagi atau belum pernah menikah, dan pewaris tersebut tidak mempunyai kerabat atau tidak mempunyai keturunan, dan beliau meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, maka umat Islam yang lain dapat saling mewarisi. Selanjutnya, mengenai permasalahan warisan ini, terutama mengenai penyebab saling mewarisi, tidak hanya diatur di kalangan ulama dan hukum Islam, namun juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 174 sebagai berikut. 1. Saling mewarisi disebabkan karena adanya hubungan darah. Yang kedua, disebabkan karena adanya hubungan perkawinan. Dan selanjutnya, dalam hukum perdata barat juga disebutkan bahwa saling mewarisi disebabkan karena kedudukan dia sendiri seperti hubungan darah. Selanjutnya, disebabkan karena kedudukannya sebagai ahli waris pengganti. Selanjutnya yaitu saling mewarisi karena adanya surat wasiat dari pewaris. Demikianlah sedikit penyampaian tentang sebab-sebab mewarisi atau warisan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.